Selamat pagi teman-teman, semangat pagi semuanya. Siapapun yang menonton video ini, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sukmawan Bayu Laksana, NIM 20105241016, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Kenapa saya tiba-tiba memperkenalkan diri? Saya membuat video ini dan memperkenalkan diri pastinya ada tujuannya, yaitu ingin membahas suatu fenomena pendidikan yang berhubungan dengan apa yang ada di sekitar kita dan sering kita temui sebagai seorang yang notabene-nya adalah peserta belajar. Entah itu pelajar ataupun mahasiswa ataupun ya siapapun itulah yang sedang melakukan suatu kegiatan belajar. Guna saya dalam menjelaskan materi ini yaitu ingin melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan karakteristik peserta belajar yang diampu oleh dosen Ibu Novi Trilisiana MPD. Jadi masalah yang akan saya angkat yaitu tentang fenomena di mana seorang peserta belajar itu merasa jenuh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Pusing, jenuh, atau apapun yang berkaitan dengan itu sudah pasti akan menyebabkan seorang peserta belajar itu tidak sreg dengan apa yang ada di sekitarnya. Sebelum kita masuk ke dalam suatu masalah yang berkaitan dengan hal tersebut, ada baiknya kita membahas tentang apa itu lingkungan. Menurut KBBI, lingkungan sendiri artinya suatu daerah atau kawasan dan sebagainya yang ada di dalamnya. Jika kita kaitkan dengan fenomena atau masalah ini, seorang mahasiswa atau seorang peserta belajar pasti memilih suatu kawasan belajar yang sesuai dengan dirinya atau sesuai dengan apa yang ia sukai. Sedangkan apa yang sering kita temui sekitar kita ya, banyak peserta belajar yang merasa kalau lingkungannya itu tidak cocok pada dirinya. Padahal kita sebagai manusia itu mempunyai suatu kemampuan untuk memilih suatu lingkungan atau suatu tempat yang dapat menyenangkan diri, entah itu belajar, entah itu melakukan suatu hal. Menurut Adi Gunawan, gaya belajar itu meliputi 5 kombinasi yang membangun bagaimana peserta belajar tersebut nyaman dalam gaya belajarnya. Yang pertama lingkungan, yang kedua emosi, lalu psikologi, sosiologi, dan fisik. Lingkungan sendiri meliputi suara, cahaya, temperatur, dan desain. Emosi meliputi motivasi, keuletan, dan struktur. Sosiologi meliputi dewasa, berpasangan, berkelompok, apapun individu. Fisik ada cara pandang, waktu, pemasukan, dan mobilitas. Maka dapat saya simpulkan bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh pada gaya belajar seorang peserta belajar. Contohnya seperti tadi, dalam lingkungan itu meliputi suara. Kita sebagai peserta belajar itu berbeda-beda. Ada yang dia itu emang cocok dengan adanya suara di sekitar atau apapun yang berhubungan dengan auditori. Itu pasti ada yang cocok, ada yang dia ini memang suka gitu loh. Ada musik atau mungkin lebih cocok dengan mendengarkan secara verbal daripada membaca halaman berlembar-lembar. Lalu mungkin ada juga yang dia itu tidak suka adanya kebisingan di sekitar, lalu lebih memilih ketenangan. Maka di situ disimpulkan juga kalau lingkungan itu berpengaruh banget pada peserta belajar. Cara tentang emosi manusia itu berbeda-beda. Ada yang dia itu memang senang, selalu bahagia walaupun ia ditimpa suatu masalah. Ada juga yang dia itu emang pada dasarnya orang yang tidak sabaran, sehingga jika ada hal yang merenggut kenyamanannya, maka dia akan merasa tidak nyaman atau langsung, kalau gampangannya itu kayak langsung marah gitu. Kesimpulan yang dapat saya ambil, kita itu sebagai peserta belajar harus mempunyai beberapa metode atau beberapa plan yang dapat kita terapkan pada karakteristik belajar kita. Entah itu lingkungan, entah itu pilihan, itu juga harus dipikirkan secara matang. Karena ya lingkungan yang nyaman atau lingkungan yang kita
inginkan ya itu cuma bisa kita pilih sendiri. Mau kita sudah milih, mau kita sudah berusaha sebaik mungkin, pasti juga ada hambatan di dalamnya. Hambatan tersebut jika kita ingin melawan, jika kita ingin terus berjuang, ya mau nggak mau ya kita harus bertahan, harus bisa menyelesaikan hambatan tersebut. Ya, sampailah kita pada penghujung video ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya bahas ini dapat bermanfaat. Semoga teman-teman ataupun yang menonton video ini dapat belajar bahwa kenyamanan pada suatu lingkungan itu ya cuma kita sendiri yang dapat nentuin. Kita sendiri yang dapat menyesuaikan. Dan bagaimanapun juga hambatan itu pasti ada. Dan bagaimanapun juga segala hal itu pasti akan terjadi dan terulang, sehingga menemukan pembelajaran seperti apa yang saya sampaikan tadi. Cukup dari saya, sekian. Jika ada kurangnya itu datanya dari saya, jika ada benarnya, semoga dapat menjadi pembelajaran yang baik ke depannya. Selamat pagi, semangat pagi, jangan lupa bahagia.